Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kesehatan. Pengaruh arus listrik negatif dan arus listrik positif untuk kesehatan. Mungkin bahasanya agak loncat-loncat, mungkin juga tanpa referensi, tapi penulis akan coba sebisa mungkin menyertakan referensi ke bahasan ini ya, karena lagi di jalan juga kadang mungkin lupa. Kalau misalnya salah, penulis koreksi lewat gambarnya aja ya. Jadi listrik itu sudah jadi bagian dari hidup manusia, karena ada yang namanya petir itu ya. Zaman sebelum dikenal listrik, itu manusia sudah memanfaatkan listrik untuk kesehatan. Jadi ada misalnya dari pengobatan pakai belut listrik. Jadi zaman dulu sudah ada pengobatan menggunakan belut listrik yang ditangkap di laut. Bahkan ada juga yang diternakkan untuk pengobatan. Jadi menggunakan listrik untuk kesehatan itu sudah sesuatu yang lama ya. Karena ini bahasanya soal listrik, kita bahas yang listrik atau paling dekatnya magnet. Kalau yang soal pemakaian geometri, kalau ada misalnya CSR atau apalah itu, kita nggak bahas dulu. Kalau listrik dari sisi negatif itu yang mungkin sering dibahas adalah petir ya, kilat, lightning. Nah, petir itu merupakan terjadinya loncatan bunga api atau elektron atau apapun itulah ya, yang merupakan loncatan listrik. Terjadi karena adanya perbedaan potensial antara bumi dan langit yang terlalu besar. Langit sendiri punya potensial, bumi sendiri punya potensial. Bumi itu punya kecenderungan listriknya negatif. Langit itu punya kecenderungan listriknya positif. Nah, air yang bersirkulasi itu bisa menghasilkan listrik. Yang paling jelas adalah ketika dilakukan eksperimen Kelvin water droplet. Ya, listrik yang dihasilkan oleh air sendiri juga bisa mempengaruhi airnya juga. Jadi kalau kita lihat percobaan Kelvin water droplet, entah nemu videonya atau enggak, tapi ketika dilakukan percobaan itu, butiran air itu bisa mengelilingi elektrodenya. Tapi yang poin utama adalah ketika listrik dilepaskan, air itu tidak lagi berputar, tapi balik jalan lurus lagi. Terus ada percikan api gitu ya antara elektrod yang menunjukkan terjadi perbedaan potensial ketika air bergerak. Uji cobanya pakai injektor ya. Jadi air semprotkan lewat injektor, muter-muter, terus menghasilkan bunga api. Ya silakan, bisa dipelajari sendiri. Tapi intinya air bergerak bisa menghasilkan listrik. Nah, petir terjadi karena ya ada pergeseran air ya, pergeseran air baik dalam bentuk uap atau bentuk butiran kecil-kecil di awan. Jadi awan ada yang terlalu positif, ada yang terlalu negatif. Kalau positifnya sangat besar, akan timbul petir positif. Kalau negatif berlebihan, akan timbul petir negatif. Penulis sudah lupa yang
apa jenenge yang lebih dominan yang mana. Tapi yang jelas ada kepercayaan bahwa petir ini menyebabkan pusing. Tapi ini apa ya jenenge ya, hubungannya dengan cuaca keseluruhan ya. Ada di suatu kondisi sebelum terjadinya badai gitu ya, maka orang-orang itu secara emosi itu sumpah, secara emosi itu enak macam-macam. Nah setelah hujan, setelah badai topan, setelah badai petir, suasananya jadi lega, sejuk, enak gitu ya. Jadi istilahnya badai topan, badai petir itu adalah caranya alam untuk merekondisi alam kita ya, yang dari asalnya nggak enak jadi enak lagi. Yang ini berkaitan mempengaruhi siklus air juga ya. Ya tentu ini juga suasana nggak enak juga bisa terjadi secara artifisial, secara buatan, gara-gara manusia pakai ini, pakai orgonet, pakai itu gitu ya. Tapi itu bahasanya di Jemenite ya, dimana penulis pakai Jemenite untuk membuat jangan sampai alam itu menghasilkan cuaca buruk untuk memperbaiki keadaan. Nah balik lagi, nah, listrik itu bisa mempengaruhi mood ya, minim ya mood. Tapi menurut penelitian itu lebih dari itu. Baik penelitian maupun eksperimen maupun praktek ya, banyak kesepakatan bahwa listrik negatif yang asalnya dari negatifnya aki misalnya, itu sifatnya menenangkan, sifatnya stabilisasi, sifatnya restorasi. Sementara itu listrik positif sifatnya membuat sumpah, membuat pusing, yang jelas energinya energi jelek, yang kalau kita jelaskan pakai energi out ya. Energi out itu out force itu diperkenalkan oleh Karl Reichenbach. Energi negatif sifatnya membuat orang itu lebih tenang, lebih bermoral, lebih nyantai gitu ya, lebih bisa berpikir, lebih bisa berkonsentrasi. Sementara yang energi positif bisa menimbulkan penyakit macam-macam yang karena penelitian dia meneliti soal itu menyebutkan bisa sampai kerasukan macam-macam. Energi yang dihasilkan di alam seperti, tapi karena kita sekarang sudah mengenal listrik, kita bisa menghasilkan listrik secara artifisial, secara buatan. Nah dari percobaan, penelitian, eksperimen macam-macam ya, disimpulkan bahwa memang begitu, sudah sesuai dengan temuan orang-orang tahun 1800-an, bahwa listrik negatif itu menenangkan, menyehatkan, merestorasi, rejuvenation. Kalau yang listrik positif itu sifatnya mematikan, membunuh, dan seterusnya. Ini kita ngomong soal sel sekarang. Contoh dari penelitian Robert Beck ya. Ada orang mengalami luka ya, divonis amputasi karena ditakutkan lukanya itu akan merantau, akan makin menyebar ke bagian lain. Nah, Dr. Robert Beck ini mencoba melakukan terapi menggunakan listrik.
Nah, dokter Robert Peck ini menggunakan listrik positif ya. Artinya menggunakan listrik positif itu adalah dia menggunakan hanya bagian kutub positifnya saja, tidak menggunakan kutub negatif sama sekali. Jadi yang dikenakan itu adalah kutub positif. Penulis sudah lupa saya alatnya apa, mungkin alat voltase tinggi ya. Alat voltase tinggi digunakan, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak voltase tinggi mungkin ya 32 volt atau 36 volt atau berapa lah. Yang jelas bukan low voltase kecil. Nah, listrik yang dipergunakan dikenakan ke bagian lukanya. Ternyata dengan menggunakan listrik positif, kuman-kuman, virus-virus yang ada di luka tersebut mati. Jadi terus kemudian sudah nggak makin parah lagi lukanya itu. Terus dia pergunakan listrik sebaliknya, yaitu listrik negatif. Listrik negatif dipergunakan untuk merestorasi ya, dan ternyata kemudian bisa cepat pulih ketika dikenakan listrik negatif. Satuannya mingguan ya percobaan dia itu, tapi dia berhasil. Akhirnya nggak jadi amputasi yang apa namanya, yang pasiennya itu. Terus di kesempatan lain juga ada Likrok ya, LEECROCK ya. Nah, kalau yang ini beda lagi. Dia menggunakan baterai besar ya, diesel. baterai ABC yang ukuran gede ya. Baterai besarnya disusun berapa ya? Mungkin 15 buah ya. Voltasenya antara 32 sampai 48, maaf penulis lupa yang mana. Nah, dengan baterai itu orang ditreatment dengan menggunakan hanya salah satu kutubnya saja. Jadi menggunakan kontak ya, menggunakan timer juga, timer yang berapa detikan ya, kalau nggak salah 4, antara setengah sampai 4 detikan ya timingnya, pakai relay. Jadi orang itu kena expose listriknya dari negatifnya baterai, kemudian positifnya baterai, negatifnya baterai, positifnya baterai. Nggak kena tubuh dia, tapi misalnya di ranjangnya saja, di satu saat ranjangnya kena listrik negatifnya baterai, di saat lain kena positifnya baterai. Nah, di pengobatan Likrok ini direkomendasikan negatifnya yang lebih banyak. Kenapa harus lebih banyak? Karena kalau positifnya lebih banyak, jadi orang yang ditreatment ini jadi pusing, jadi mual-mual, jadi gak enak lah ya. Jadi nggak cocok gitu. Kalau ilmunya Wilhelm Reich mungkin bisa disebut gejala kalau orang terlalu banyak terekspos energi organ yang jelek, energi organ yang mematikan. Symptom of deadly organ ya. Symptom of deadly organ sickness, symptom of door sickness, kalau nggak salah gitu ya nama artikelnya. Kebetulan pernah omong-omong sama orang yang menggunakan cara ini di rumah sakit, dia menggunakannya, istrinya. Nah, dia nyebut emang paling enak itu kalau negatifnya lebih banyak, paling cocok. Kalau positifnya lebih banyak jadi pusing, yang macam-macam gitulah, efek-efek negatif yang lain yang hubungannya dengan mental breakdown, dengan kerusakan mental.
dia pernah nemu yang resep yang pas, tapi sekarang sudah lupa karena ya nggak inget lah orangnya. Tapi yang jelas negatifnya harus lebih dari 50% positifnya. Terus ada juga seperti misalnya Joe Cell. Nah, dia menggunakan protokol kesehatan unik ya. Caranya pakai aki mobil. Caranya adalah dengan menempelkan tangan ke kutubnya aki. Yang pertama adalah tangan kanan dulu, disentuhkan ke negatifnya aki selama 1 menit atau berapa menit gitu. Terus berikutnya adalah tangan kiri ditempelkan positifnya aki beberapa menit, agak lebih lama. Kemudian dilepas yang tangan kirinya dulu. Setelah 1 menit baru yang tangan kanan dari kutub negatifnya aki dilepas. Jadi ini sama juga ya, treatment membuat listrik mengalir ke tubuh kita. Yang dibutuhkan adalah aki dengan voltase 12 volt mestinya, yang harusnya cukup besar. Pengobatannya mirip likrop menurut penulis ya. Entah kalau penulis salah sebut ya, mohon maaf. Jadi caranya Joe Biden atau apa siapa lupa. Yang jelas lebih terkenal sebagai Joe Cell. Caranya prosedur kesehatannya seperti itu. Cara pengobatan pakai listrik lain ditemukan oleh Andrija Puharic. Nah, Andrija Puharic ini pakai tegangan tinggi. Dia menggunakan listrik untuk mengobati tumor. Kebetulan dia nemu anjing ada yang benjolan besar gitu ya. Dia terus mencoba treatment ke anjing tersebut. Ada anjing yang meninggal, ya mungkin karena terlalu besar sebelumnya. Tapi yang nggak meninggal, tumornya hilang, betul-betul hilang. Nah, dia nggak tahu ini yang kena listriknya yang mana. Cara kerjanya bagaimana dia nggak tahu, tapi menggunakan listrik seperti itu bisa menyembuhkan. Terus yang cara lain, listrik sebagai frekuensi. Nah, kalau sebagai frekuensi ini beda lagi ya. Yang satu menggunakan frekuensi sesuai dengan apa jenenge, resonans frekuensi atau frekuensi mematikan dari virusnya. Jadi itu di gelombang AM, gelombangnya harus pure sine wave, nggak boleh ada ripple atau macam-macam. Jadi alatnya harus sangat berkualitas, penghasil gelombang sine wave AM ya, antara 100 kHz sampai 1 MHz. Itu harus betul-betul berkualitas sangat tinggi, kalau ripple macam-macam. Begitu kena frekuensi yang pas, akan bisa mati virusnya. Tentu kita bisa pakai rumus frekuensi juga, di mana resonansi bisa didapat di separuhnya frekuensi ya. Jadi misalnya nada A itu 220 Hz kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. A oktav yang lebih tinggi adalah 440 Hz. Nah, kita bisa menggunakan metode seperti itu ya, pakai bagi dua sampai ketemu gelombang yang dimaksud. Tentu akurasinya jadi harus lebih tinggi juga. Nah, masalahnya kalau pakai frekuensi kita nggak bisa lihat apakah virusnya itu mati atau tidak menggunakan metode yang kita lakukan itu. Problemnya itu kita nggak bisa tahu, nggak bisa lihat apakah virusnya beneran mati. Cara lain yang mirip-mirip adalah menggunakan magnet. Jadi listriknya dipergunakan untuk mengaktifkan magnet dan dipakai dililitkan tubuh. Jadi pakai elektromagnet. Jadi kita buat kumparan ya. Terus kita mengenakan kumparan itu.
Ada yang dipasang di lengan, ada yang dipasang di badan. Dari bentuk kumparan gede gitu. Kumparan yang menghasilkan listrik berdasarkan dari frekuensi tertentu itu. Metodenya sama, pakai Royal Rive. Tapi hati-hati juga ya, karena contohnya ada dari Andrea Buharif. Pakai frekuensi bisa membuat air itu terelektrolisis. Kalau terelektrolisis artinya ya bakal terjadi reaksi hebat pada tubuh kita kalau ketemu frekuensi resonansi tubuh kita. Jadi ya cara itu ada resikonya juga. Kalau Andrea Buharif sendiri untuk frekuensi dia pakai scalar device. Dia menggunakan Mobius tape ya buat alat dari pitanya Betamax atau pitanya kaset ya. Kalau yang zaman dulu ada Walkman ya, ada kasetnya, kaset yang pitanya itu, pita elektromagnetnya itu dibuat jadi Mobius tape. Mobius itu yang melingkar bolak-balik asalnya sendiri. Terus dijalankan pakai frekuensi kristal yang frekuensinya 8,000 Hz. Artinya kristalnya harus sangat akurat jalan di frekuensi tersebut. Ini dia integrasikan dalam bentuk jam tangan yang efeknya adalah kalau pakai jam tangan itu jadi nggak mudah pusing ya. Jadi misalnya biasanya mengalami jet lag jadi enggak. Jadi alat kesehatannya seperti itu. Pakai frekuensi 8 Hz. 8 Hz dipercaya merupakan frekuensi yang dikeluarkan oleh dukun penyembuhan obat, katanya kayak gitu. Healing shaman gitu katanya. Pengobatan listrik yang dari Robert Peck itu terus dikembangkan oleh Bob Beck ya. Beda lagi, Bob Beck itu orang lain lagi. Dia menggunakan listrik yang listriknya berpindah dari plus 32 volt jadi minus 32 volt menggunakan relay. Jadi listriknya dibolak-balik trek menggunakan relay seperti itu. Itu jadi penyembuhan juga yang entah frekuensi berapa. Kalau pakai relay nggak mungkin bisa cepat. Nggak pakai aturan kalau Boatback. Terus kemudian muncul yang namanya Hulda Clark. Hulda Clark asalnya mempunyai alat untuk mendeteksi keberadaan virus di bidang apa jenisnya? Dia sebut vial ya. Jadi dia punya alat khusus, alat deteksi keberadaan virus. Dia menggunakan mirip sistem radionik, cuma yang audible, yang bisa didengar. Dengan sistem yang audible tersebut dia mengembangkan zapper yang sumber dayanya adalah baterai 9 volt. Dia share caranya bebas di bukunya ya. Bukunya juga bisa didapat secara gratis. Cure for all cancer. Kalau nggak salah gitu, Hulda Pak. Cuma masalahnya di Hulda Clark ini dia klaim bahwa voltase dari zapper harus positif offset, harus semuanya di atas positif. Gelombang square wave-nya, gelombang kotaknya itu harus berada di atas positif semua. Yang jadi masalah adalah yang dia omongkan itu cuma berlaku kalau alatnya sedang dipakai. Karena penulis pernah buat alat ya zapper yang menggunakan plus minus gitu ya, menghasilkan square wave gitu. Yang ternyata kalau dipakai di tubuh itu jadi nggak square wave, tapi jadi datar. Penulis ada osiloskop jadi bisa eksperimen. Jadi datar. Jadi gelombangnya itu flat dan di atas positif. Nah, yang seperti itu beda lagi ya.
Yang seperti itu akan menghasilkan yang namanya elektroporesis. Elektroporesis adalah peristiwa di mana sel tubuh menjadi jauh lebih sensitif karena terkena listrik. Sensitif dalam artian kalau kena obat, maka efisiensi obat ini akan jauh lebih meningkat. Efek dari obat ini akan jauh meningkat. Nah, ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena kebanyakan obat itu bekerja dengan sistem dosis. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, menggunakan treatment yang membuat sel tubuh lebih sensitif itu berbahaya karena orang yang lagi menggunakan obat akan mengalami overdosis. Kalau overdosis ya tentu efek dari obat itu akan makin besar juga. Oleh karena itu penulis untuk Zapper menggunakan metode tidak seperti itu. Penulis dulu punya ide, ini ada listrik namanya radiant electricity. Listrik yang dihasilkan oleh kumparan ya, yang begitu arusnya dilepas akan menghasilkan arus kejutan listrik tinggi. Yang pertama plus, yang kedua minus. Nah, penulis kemudian berpikiran, nah ini cocok nih untuk alat kesehatan. Penulis buat dulu. Pertama penulis eksperimen untuk diri sendiri. Yang kemudian ketika anak pas umur 2 bulan ya, batuk pilek, wah sumpah sekali ya, ternyata kebetulan alatnya ada, penulis pergunakan, ternyata sembuh ya. Bisa langsung. Tentu dengan setelan yang nggak kerasa sama sekali ya. Nggak kerasa sama sekali. Saat itu masih sudah disempurnakan. Karena desain awal elektronika ternyata kalau digunakan lama bisa jadi terasa sumpek, panas, macam-macam. Terus penulis temukan bahwa rangkaian listrik yang sumbernya baterai itu ada yang outputnya itu lebih positif dari ground. Ground itu bumi, itu adalah sumber listrik negatif. Jadi orang menggunakan penyembuhan berpijak di atas tanah itu adalah untuk mendapatkan listrik negatifnya. Nah, alat elektronik keluarannya bisa positif, bisa negatif.